Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali teman-teman mitra NASA dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwasannya pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, itu suatu rahmat tersendiri bagi kita semuanya. Dan pada malam hari ini seperti malam-malam sebelumnya, setiap malam Rebo kita menjadikan. Pada malam hari ini kita akan topik yang sangat penting, yaitu tentang mindset, yaitu pola pikir. Ya, mindset apa? Pola pikir. Ya, ada yang menganggap pola pikir ya segala sesuatunya itu bersifat tetap. Nah, hati-hati dengan mindset kita. Ya, mari kita evaluasi bisnis kita. Kenapa bisnis kita itu stagnan, nggak cenderung membesar, nggak cenderung tumbuh seperti yang kita inginkan, ya seperti ekspektasi kita. Mungkin salah satunya bisa disebabkan karena cara pandang kita terhadap bisnis ini itu yang salah. Mindset kita pada bisnis ini itu kurang benar. Nah, sehingga pada malam hari ini kita perlu bagaimana cara mengubah mindset kita di bisnis ini supaya mindset kita betul-betul benar ya, dan menghasilkan suatu perilaku, action, tindakan yang sangat-sangat luar biasa, tindakan-tindakan yang ya produktif ya, tidak malah mundur sebaliknya, sehingga perkembangan bisnis kita pun akan cepat seperti yang kita inginkan, seperti yang kita ekspektasikan. Itu adalah mindset. Banyak orang yang belum maju di bisnisnya itu gara-gara juga mindset yang salah terhadap bisnis ini. Ya, mereka menganggap bisnis ini masih bisnis yang remeh-temeh, bisnis yang kecil-kecilan, hanya MLM. Seperti itu. Ya, dengan mindset yang kurang benar, ya dengan mindset yang seperti itu menganggap bisnis yang kecil-kecilan, bisnis yang remeh-temeh, sehingga kita nggak punya action yang sangat luar biasa untuk melakukan perubahan di bisnis ini. Sehingga kita pun berjalannya juga landai-landai saja. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, mindset ini perlu kita rubah, perlu kita dobrak, sehingga menghasilkan action-action yang sangat produktif untuk di hari-hari dan di masa-masa yang akan datang. Nah, di sini kita nggak akan panjang lebar, ya, akan kita panggilkan orang yang sangat luar biasa, ya seperti biasa, Crown Diamond Director kita, Bapak Agus Anwar Jatmiko, yang akan nanti memandu teman-teman kalian untuk merubah mindset Anda yang selama ini kurang produktif di bisnis ini akan menjadi jauh lebih produktif. Dan harapan saya setelah Anda mempelajari ini, saya ingin Anda mempraktekkan, mengaplikasikan di kehidupan Anda, di bisnis Anda, sehingga ilmu yang Anda pelajari pada malam hari ini betul-betul akan terasa manfaatnya, akan terasa kedahsyatannya. Oke, saya nggak akan lama-lama. Kita akan panggilkan orang yang luar biasa, tapi sebelumnya lihat yang satu ini, dan kita akan kembali lagi. Sekian dari saya, sukses untuk Anda. Go Crown Diamond Director.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semuanya. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur ya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita masih diberi banyak kesehatan ya, diberi banyak kesempatan, diberi banyak waktu ya untuk bisa bertemu ya di NSTM Education ini. Salat dan salam kita lantunkan kepada Nabi besar kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai mindset ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai keyakinan. Nah, kenapa kok saya selalu membahas mindset ya? Mungkin banyak pertanyaan ya di antara Anda ya. Kenapa kok Pak Agus kok sukanya bahas mindset ini ya? Membahas pola pikir, membahas keyakinan ya. Nah, karena terus terang Bapak Ibu ya, 99% ya kesuksesan itu berasal dari mindset kita, berasal dari keyakinan kita ya. Jadi posisinya sangat penting sekali ya, dan kita bisa lihat ya banyak bukti ya di luaran sana ya, banyak bukti teman-teman di sektor NASA ya yang tadinya jalan bagus terus di tengah jalan pada berhenti. Itu karena apa ya? Itu karena mungkin mindsetnya atau keyakinannya yang kurang benar ya. Kadang-kala ada sebuah grup yang nggak bisa tumbuh berkembang setelah dilihat persoalannya bukan masalah di produk, bukan masalah di sistem ya, tapi persoalan ternyata muncul dari mindsetnya, cara berpikirnya ya. Jadi sebetulnya semua persoalan itu muncul dari mindset kita Bapak Ibu, baik itu persoalan masalah sukses atau masalah gagal ya. Itu pasti munculnya dari mindset kita. Nah, makanya itu alasannya kenapa kok di 2 season ini ya, di kemarin ya, Rabu kemarin dengan yang sekarang ini, saya selalu membahas hal itu ya, mengenai mindset dan mengenai keyakinan. Oke ya, hari ini kita akan masuk ke materi mindset ya. Jadi materi ini akan kita mulai ya dari sebuah cerita yang menarik ya. Kemarin saya baca bukunya Robert T. Kiyosaki ya, yang judulnya Second Chance ya, pilihan kedua. Itu bukunya memang luar biasa Bapak Ibu ya, bagus banget ya. Jadi kalau Anda ada waktu, saya sarankan untuk baca buku itu ya. Itu betul-betul membuka wawasan kita ya. Nah, di buku itu ada satu cerita ya, judulnya Anda Hanya Perlu Berubah. Anda hanya perlu berubah. Jadi ceritanya seperti ini Bapak Ibu ya. Robert T. Kiyosaki ya pernah didatangi anak muda berkumis di lobi hotel tempat dia baru saja mengadakan seminar. Nah, anak muda ini meminta Robert untuk jadi mentornya ya, Kemudian Robert T. Kiyosaki melihat anak muda berkumis rapi dan terpelihara itu ya sambil berkata, "Boleh. Ya, boleh. Tapi silakan cukur dulu kumismu dan kemudian temui saya lagi." Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak muda itu merasa tersinggung dan kemudian pergi. Nah, teman Robert yang berada di sampingnya itu keheranan ya, dan menanyakan, "Apa hubungannya kumis dengan menjadi kaya?" Robert menjawab, "Kalau tadi dia tidak berkumis, saya akan suruh mengganti sepatunya dari hitam jadi putih." Menjadi kaya adalah berubah. Nah, jadi adalah berubah Bapak Ibu. Saya hanya ingin melihat apakah dia siap untuk berubah atau tidak. Itu kata Robert T. Kiyosaki. Ya. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu ya, menjadi kaya itu bukan masalah mudah atau sulit. Masalahnya Anda mau berubah atau tidak. Nah, kita mau berubah atau tidak. Karena terus terang kita ini terus terang ya, di dalam diri kita itu bagian yang terkuat adalah ego kita Bapak Ibu. Ya, ego kita itu bagian yang terkuat. Nah, kadangkala ketika kita mengikuti upline ya, kita sudah bergabung di base NASA, kita ngikutin upline. Ya kadang-kala ada banyak hal yang tidak cocok dengan upline. Nah, disitulah sebetulnya kita itu mau berubah atau tidak. Dan kalau kita tidak mau berubah, akhirnya kita ngikutin ego kita sendiri.
ya. Kita ngikutin ego kita sendiri, menjalankan cara-cara kita sendiri, tidak mau ngikutin cara-cara upline yang sudah terbukti ya. Nah, itu namanya apa? Anda tidak mau berubah. Nah, jadi sekarang pertanyaannya juga simpel Bapak Ibu. Ya, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda siap berubah atau tidak? Nah, ini ya. Jadi Anda siap berubah atau tidak? Ya, karena banyak terjadi, saya lihat permasalahan perubahan mindset inilah yang menjadi permasalahan sekarang ini. Ya, banyak distributor nggak berkembang, ternyata apa? Mindsetnya belum berubah. Jadi ini yang berubah ya bukan hanya penampilan ya, tapi yang utama 99% itu nanti yang berubah adalah mindsetnya Bapak Ibu. Ya, yang berubah mindsetnya. Coba Anda bisa lihat teman-teman ya, leader-leader yang berkembang dengan pesat, dengan baik, itu mengalami perubahan yang luar biasa dari sisi mindset. Nah, sedangkan distributor NASA yang tidak berubah, ya, tidak pernah berubah dan mereka berhenti, Anda juga bisa amati untuk pembelajaran. Apa sih yang bikin dia tidak berhenti? Ya, bukan alasan-alasan yang dia ungkap. Ya, kadang-kala kan kita ketemu distributor yang gagal ya. Yang kita dengar kan alasan-alasan bahwa wah ini sulit ya, mengembangkan produk ini sulit, wah ini potensi pasarnya seperti ini, ekonominya seperti ini. Banyak alasan lah, 1000 alasan. Tapi yang pasti apa? Yang pasti mindsetnya tidak berubah Bapak Ibu. Ya, mindsetnya tidak berubah. Ya. Terus mindset seperti apa yang perlu dirubah Bapak Ibu? Apa yang perlu dirubah? Itu yang harus kita pelajari saat ini. Nah, sehingga tujuannya apa? Supaya Anda tahu. Ya, supaya Anda tahu sehingga Anda akhirnya bisa mengukur diri Anda. Anda bisa nanti introspeksi diri Anda, menilai sendiri diri Anda, apakah saya sudah berubah atau tidak. Mindset seperti apa? Nah, untuk bisa memahami mindset ini Bapak Ibu ya. Nah, saya ada cerita ya. Jadi waktu itu saya ada cerita ketika ketemu dengan grup Ibu Anung ya dari Kebumen ya, leadernya Pak Eros ya dari Kebumen. Itu dia ada 17 distributor yang waktu itu ikut home sharing di tempat saya. Ya, jadi dia mengajak 17 distributornya kemudian minta home sharing di tempat saya di Joglo ya. Nah, yang bikin saya terkejut Bapak Ibu ya, waktu bertemu dengan 17 distributor tadi, ke 17 distributor yang Ibu Anung bawa itu rata-rata ya masih berumur seperti anak saya, bahkan lebih muda daripada anak saya. Anak saya sudah kuliah, mereka masih kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Nah, coba Anda bisa bayangkan nih, anak kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu anak-anak yang belum mengerti ya, belum mengerti nanti bagaimana masa depan. Mereka mengertinya itu ya mereka masih hidup pengennya enak ya, mereka taunya semua kebutuhannya diberikan oleh orang tuanya. Mereka taunya enjoy, senang ya, karena semua kebutuhannya masih tanggungannya orang tua. Jadi mereka belum ada pikiran untuk mencari uang, untuk bagaimana masa depan saya itu harus bagaimana. Tapi luar biasanya saat acungi jempol ya, mereka sudah berani bergabung di NASA. Nah, itu yang saya acungi jempol terus terang saja. Ya, dan saya terus terang salut ya dengan Ibu Anung yang mampu mengguiding mereka, mengguiding pola pikir mereka sehingga mereka punya pola pikir yang sangat baik sekali. Nah, ini yang saya lakukan kemudian Bapak Ibu ya, setelah saya bertemu dengan 17 anak ya, 17 distributor yang rata-rata kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu, ini yang saya lakukan ya. Jadi yang saya lakukan apa? Saya menggali mindsetnya. Saya pengen tahu mindsetnya seperti apa dulu. Karena ini hal pertama yang harus saya lakukan. Setiap saya bertemu dengan distributor baru, pasti saya gali mindsetnya dulu. Nah, ini juga bisa cara ini ya untuk Anda lakukan ya ketika Anda bertemu dengan distributor baru, atau mungkin ada teman Anda atau siapapun yang bergabung dengan Anda, itu pertama kali Anda gali mindsetnya. Nah, sehingga Anda tahu mindsetnya seperti apa, nanti perubahannya seperti apa. Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu ya, proses menggali mindsetnya ya. Jadi pertama yang saya tanyakan ya, nah kepada anak-anak tadi ya, apa tujuan adik-adik sekolah? Dan saya minta mereka maju satu persatu untuk menjawab pertanyaan itu.
Ya, jadi 17 anak itu saya suruh maju persatu untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, kesimpulan dari jawaban 17 anak itu adalah sebagai berikut. Saya sekolah karena disuruh orang tua. Ya. Jadi dia melakukan sesuatu karena disuruh oleh orang tua. Tujuannya untuk dapat ijazah supaya mudah cari kerja. Hampir 100% jawabannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya sekolah disuruh oleh orang tua untuk dapatkan ijazah ya supaya mudah cari kerja. Nah, selanjutnya saya kasih pertanyaan berikutnya. Kalau kerja yang dicari kerja sulit atau kerja yang mudah? Ya, atau kerja enak atau yang tidak enak ya. Nah, semuanya jawab, ya kerja mudah Pak, kalau bisa ya memang kerjanya harus enak ya. Bayangan mereka kan ada yang punya alasan kenapa kok saya pilih jadi pegawai negeri, karena jadi pegawai negeri enak, setiap bulan dapat gaji dan kerjaannya mudah ya. Nah, itu sehingga kesimpulannya jawabannya mereka ingin cari kerja yang mudah. Nah, kemudian saya kejar, kenapa adik-adik ingin kerja mudah? Mereka jawab Bapak Ibu ya, kalau mudah itu enak. Ya, kalau kerja mudah itu bayangan mereka enak. Nah, ternyata apa yang dipikirkan oleh mereka itu sama persis dengan pikiran saya saat saya sekolah dulu Bapak Ibu. Saya sekolah dulu juga sama. Ya, karena saya disuruh oleh orang tua untuk sekolah. Kemudian juga begitu. Ya, mindset saya diisi pokoknya lulus, dapat ijazah, kemudian cari kerja. Ya, dan saat itu ijazah yang nilainya baik, nah itu memudahkan kita cari kerja. Makanya kita berlomba-lomba belajar untuk mendapatkan ijazah yang nilainya baik. Nah, sehingga kita dapat pekerjaan yang mudah dan enak. Nah, pinginnya seperti itu Bapak Ibu. Mindsetnya berisi mindset mudah dan enak. Ya, sulit dan tidak sulit. Nah, sekarang bagi Anda yang pernah sekolah, kira-kira sama enggak? Apa yang dulu diajarkan apa disuruh oleh orang tua Anda, atau sesuatu yang dimasukkan ke mindset Anda? Nah, saya yakin Anda semuanya ya, hampir seluruh orang di Indonesia ya yang pernah sekolah, pasti 99% disuruh oleh orang tua supaya dapat ijazah, supaya bisa dapat kerja dengan mudah dan enak. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya, sejak kecil kita sudah punya mindset ya Bapak Ibu ya. Pertama, kita melakukan sesuatu itu disuruh. Kita sekolah disuruh oleh Bapak Ibu. Jadi kita itu sudah jiwanya mindset kita itu ya, kalau nggak disuruh kita nggak melakukan sesuatu. Nah, makanya yang diarah itu pekerjaan yang dimana di situ ada bosnya atau ada atasannya. Karena disuruh itu enak dan mudah. Terus terang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak terasa ya, kita di dalam diri kita itu ada mindset ya, ada mindset selalu berpikir mudah dan sulit ya. Nah, jadi kalau mudah itu kita kerjakan, kalau sulit kita hindari. Nah, itu yang terjadi, yang sampai waktu itu ya, sampai saya mendapat pekerjaan, mindset itu masih menempel di pikiran kita semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya ya, apa tujuan adik-adik bergabung di NASA? Ya, jadi ketika dia sudah punya mindset mudah dan sulit tadi, saya tahu mindsetnya seperti itu, saya tanya ya berikutnya, apa tujuan adik-adik bergabung di NASA? Nah, jawabannya apa Bapak Ibu? Ingin kehidupan yang lebih baik. Tidak ingin jadi pegawai negeri, tidak ingin jadi karyawan, ya, karena mereka sudah mulai melihat hidupnya sulit. Ingin berpenghasilan 100 juta per bulan. Ya, ada juga yang jawabannya ya,
ingin naik haji bersama orang tua. Ada juga yang ingin buka usaha cuci mobil, laundry dan lain sebagainya. Nah, mereka sudah sudah berbeda ya. Sudah berbeda dengan tujuan sebelum bergabung di NASA. Ya, setelah bergabung di NASA mereka ada perubahan Bapak Ibu. Keinginan mereka jadi lebih besar Bapak Ibu. Ya. Ingin kehidupan yang lebih baik, tidak ingin jadi pegawai karena hidupnya sulit, ingin berpenghasilan 100 juta per bulan, ingin naik haji bersama orang tua, ingin buka usaha cuci mobil dan lain sebagainya. Nah, ternyata dengan NASA mereka berani bermimpi besar. Pertanyaan berikutnya, apa tujuan adik-adik belajar di NASA? Ternyata semua ingin bisa menjalankan bisnis NASA supaya impiannya berubah, impiannya terwujud. Nah, jadi pertanyaan terakhir ya, apa tujuan adik-adik belajar di NASA? Ingin supaya bisa menjalankan bisnis NASA, supaya impiannya terwujud Bapak Ibu. Nah, saya bilang ke mereka Bapak Ibu ya, kalau begitu adik-adik harus siap berubah. Ya, di NASA adik-adik sekarang sudah jadi pengusaha. Maka cara berpikir adik-adik harus berubah dari cara berpikir sebagai orang biasa ke cara berpikir pengusaha. Dari cara berpikir mudah dan sulit, ya, enak dan tidak enak, ya, ke cara berpikir pengusaha, yaitu yakin, percaya, saya bisa, pasti bisa. Nah, itu yang saya lakukan ke mereka Bapak Ibu. Ya, saya tuntun ya, supaya mereka tidak menjalankan NASA dengan pedoman mindset sulit dan mudah atau enak dan tidak enak, tapi mereka saya tuntun untuk bermindset yakin, percaya, saya bisa, pasti bisa. Kenapa kok saya tuntun ke arah itu Bapak Ibu? Karena mereka sudah punya keinginan sendiri, disuruh orang lagi. Mereka bergabung di NASA itu karena keinginan sendiri, dan mereka posisinya sekarang sudah sebagai seorang pengusaha. Nah, coba logis ya, kita berpikir logis saja. Coba, kalau kita ingin penghasilan 100 juta, itu keinginan kita, betul? Ya, itu keinginan kita. Tapi kalau kita masih bermindset sulit, mudah dan sulit, coba. Jadi aneh toh, ketika kita punya keinginan 100 juta, kita punya keimpian 100 juta, tapi kita berpikir, wah, kalau 100 juta sulit ya. Wah, kelihatannya tidak mudah itu. Wah, apa saya bisa atau tidak ya? Apa saya berani apa enggak ya meraihnya? Aneh kan? Ya, aneh kan? Keinginan sendiri, tapi dengan mindset mudah dan sulit, keinginan itu dipupus sendiri juga. Nah, makanya itu alasannya kenapa kok kita mengajarkan, menuntun anak-anak tadi ya untuk bermindset yakin, percaya, saya bisa, pasti bisa. Ya, karena mereka sudah mulai punya keinginan sendiri. Ada yang tadi berkeinginan untuk penghasilan 100 juta. Ada yang ingin naik haji bersama orang tua, ingin buka usaha cuci mobil. Nah, harusnya mindset mereka, saya yakin, percaya, bisa, pasti bisa. Saya yakin, percaya, saya bisa, pasti bisa meraih 100 juta. Yakin, percaya, saya bisa, pasti bisa naik haji bersama orang tua. Yakin, percaya, saya bisa, pasti bisa ya, ingin buka cucian mobil, ingin buka laundry, ingin buka properti dan lain sebagainya. Nah, coba Anda bisa bedakan kan? Ya, Anda bisa bedakan. Jadi alasannya kenapa kok kita harus bermindset yakin, percaya, saya bisa, pasti bisa? Karena yang kita kejar adalah keinginan kita, bukan keinginan orang lain. Beda kalau Anda pegawai ya, Anda pegawai disuruh bos Anda atau disuruh atasan Anda, Mas, Pak, tolong kerjakan ini. Oh, siap Dan. Tapi dalam hati,
wah ini kerjaannya sulit, ini kerjaannya tidak mudah, wah kurang ajar tenan, kurang asem tenan bos saya itu. Nah, beda kan? Beda Bapak Ibu. Kita melakukan semua yang diinginkan oleh bos kita karena apa? Terpaksa. Kenapa? Bukan keinginan kita. Dan yang muncul mindsetnya apa? Mudah dan sulit. Mesti dinilai dari situ. Ya, bukan mindset, wah saya yakin terima kasih bos, saya yakin saya pasti bisa bos. Nah, bukan seperti itu. Ya, jadi nah itu yang saya arahkan ya pada adik-adik yang kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA tadi. Nah ini sekedar tes untuk Anda ini. Bentar ya, ini kok agak panas. Digedeki sama. Ya, oke. Ya, jadi panas sekali ini. Tolong tisunya Mas. Oke. Nah, ini sekedar tes untuk Anda. kayak di neraka ini. Ya, ini sebuah perjuangan yang luar biasa ini Bapak Ibu ya. Ya, Anda perlu tahu ya, kenapa ini saya lakukan Bapak Ibu ya. Kenapa saya setiap hari Rabu terus ya. Karena saya juga punya impian Bapak Ibu. Saya juga punya impian. Impian saya cuma satu. Ya kalau dulu banyak impian saya, ya pengen mobil ini, pengen rumah ini, pengen penghasilan ini, pengen semuanya sudah terwujud. Dan sekarang satu impian yang sekarang sedang saya kejar terus terang aja Bapak Ibu ya. Ya saya kejar impian saya hanya ingin melihat Anda itu sukses. Saya hanya ingin melihat Anda itu berpenghasilan 100 juta. Saya hanya ingin melihat Anda mewujudkan semua impian Anda. Dan saya yakin, percaya, saya bisa, pasti bisa. Makanya apa? Saya tidak pernah berhenti melakukan ini. Ya, masalah Anda mau atau tidak, itu terserah Anda. Ya, saya tidak akan terpengaruh dengan apapun jawaban Anda. Ada mungkin jawabannya, wah saya tidak mau ngikutin Pak Agus. Silahkan. Saya tidak akan berhenti. Karena yang saya lakukan apa? Inilah saya mengejar impian saya. Saya akan terus lakukan. Ya, apapun jawaban Anda, saya tidak mau, saya tidak ikut. Wah, dari Pak Agus berat, wah dari Pak Agus diajarkan begini, wah segala macam lah. It's okay. Itu tidak akan menyebabkan saya berhenti mengejar impian saya. Saya yakin saya pasti bisa. Dan saya yakin pasti ada yang bisa terwujud impiannya. Saya yakin pasti ada leader-leader NASA yang nanti berpenghasilan di atas 100 juta. Dan ternyata sekarang sudah mulai banyak terwujud Bapak Ibu ya. Nah, itu. Saya terapkan sendiri keyakinan, mindset, ya, yakin, percaya bisa, pasti bisa. Itu saya terapkan dalam hidup saya. Nah, dalam usaha ini Anda juga bisa lihat ya. Nah, saya lakukan terus. Saya lakukan terus. Ya, walaupun sebenarnya kalau saya nggak melakukan ini pun sebenarnya juga nggak masalah. Tapi ini saya lakukan terus, ya, karena saya percaya, ya, dengan ini bisa mewujudkan impian saya. Yaitu supaya Anda sukses, supaya Anda bisa berpenghasilan 100 juta, supaya Anda bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, supaya Anda bisa naik haji bersama orang tua, supaya bisa Anda punya mobil Pajero dan lain sebagainya. Itu yang saya impikan Bapak Ibu, ya. Makanya saya lakukan terus. Nah, ini sekedar tes untuk Anda Bapak Ibu ya. Ya, sekedar tes untuk Anda. Anda pilih bisnis mudah atau sulit? Kalau saya tanya seperti itu ya, ini tes saja. Ya, kalau saya tanya apakah Anda pilih bisnis mudah atau sulit? Nah, jawabannya 100% pasti bisnis yang mudah yang Anda pilih. Kalau sulit pasti Anda tidak mau. Betul ya? Betul Bapak Ibu ya. Nah, dari jawaban Anda saya tahu bahwa Anda bermindset sulit. Nah, dan inilah yang harus dirubah Bapak Ibu. Ya, dari mindset mudah dan sulit ke mindset percaya saya bisa, pasti bisa. Mindset mudah dan sulit adalah mindset orang kebanyakan atau
Dan 99% terbukti hanya menghasilkan kehidupan yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi coba Anda bisa buktikan Bapak Ibu. Anda bisa buktikan sendiri. Ya, ketika Anda mengajak orang Bapak Ibu. Mengajak orang untuk bergabung di NASA. Ya. Nah, apa jawaban mereka? Mereka selalu menilai. Kalau bisnis ini sulit, saya tidak mau. Kalau bisnis ini mudah, saya mau. Tapi ketika mereka jalan, ketika mindsetnya tidak berubah, ya, ketika mereka mulai menawarkan barang, ya, menawarkan produknya, ditolak, apa kesimpulannya? Bisnisnya sulit, saya berhenti. Nah, karena mindsetnya tidak berubah. Dan 99% penduduk kategorinya menengah ke bawah. Karena mereka masih bermindset mudah dan sulit. Melihat segala sesuatunya itu di titik mudah dan sulit. Ya, sehingga mereka tidak berani bermimpi. Tidak berani punya impian. Karena setiap kali punya impian, mindsetnya mengganggunya dengan pertanyaan tadi. Impian kamu sulit, ya, apakah kamu bisa? Impian kamu berat, apakah kamu bisa? Nah, sehingga dari titik awal saja mereka sudah lemah, ya. Dari titik awal saja mereka posisi mentalnya sudah lemah. Nah, inilah yang perlu dirubah Bapak Ibu ya. Ya, 99% inilah harus dirubah. Nah, dan secara fakta ya, orang sukses di Indonesia itu cuma 1% Bapak Ibu. Bahkan di seluruh dunia itu jumlahnya itu cuma 1%. Ya, dari 300 juta penduduk Indonesia itu yang jadi miliarder cuma 1% Bapak Ibu. Betul apa betul? Ya, karena yang 99% mindsetnya di mudah dan sulit, enak dan tidak enak, ya, mindset benar atau salah ya. Nah, seperti itu. Yang 1% itu mindsetnya di yakin, percaya saya bisa, pasti bisa. Semua pengusaha besar kita itu bermindset yakin, percaya saya bisa, pasti bisa. Nah, contoh ya di bukunya Napoleon Hill, ya, Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Ya, dari judulnya aja sudah jelas. Kekayaan itu berasal dari cara berpikir. Ya, berpikir dan menjadi kaya. Think and Grow Rich. Itu ada cerita yang bagus juga ya. Ini ceritanya dari pemilik Ford ya, mobil Ford ya, pencipta mobil Ford ya, pemilik perusahaan Ford ya. Ya, namanya juga Ford ya. Nah, Ford waktu itu ya, dia menginginkan sebuah mobil ya bersilinder 8 dan itu dipasang dalam satu blok. Dia perintahkan ilmuwan-ilmuwannya itu untuk membikinnya, Bapak Ibu. Apa yang dijawab oleh ilmuwannya? Bos, ini tidak mungkin bos. 8 silinder dijadikan di dalam satu blok ini nggak mungkin. Semua ilmuwannya mengutarakan, wah ini tidak mungkin, dari sisi sains, dari sisi ini, dari sisi teknologi tidak bisa bos. Tapi apa yang di otaknya Ford? Yakin, percaya, saya bisa, pasti bisa. Yang dilakukan apa? Kerjakan. Kerjakan. 1 tahun berikutnya ditanyakan lagi oleh Ford. Di mana? Sudah jadi belum? Wah, belum bos. Ini tidak mungkin. Ini kita sudah coba begini, coba begini, coba begini, coba begini. Wah, ini tidak mungkin. Tapi apa yang dilakukan oleh Ford? Ford tidak putus asa Bapak Ibu ya. Ford tetap berpegang pada keyakinannya. Saya percaya, saya bisa, pasti bisa. Apa yang dilakukan? Kerjakan lagi. Kerjakan lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahun yang kedua, muncullah mobil tercepat di dunia dengan mesin V8. Itu miliknya Ford. Nah, semua pengusaha punya keyakinan seperti itu. Karena apa? Dia punya impian. Dia mengejar impiannya dengan keyakinan itu. Sudah tidak ada kata sulit di dalam pikirannya. Sudah tidak ada kata enak di dalam pikirannya. Ya, sudah tidak ada kata tidak mungkin di dalam pikirannya. Yang ada cuma
kata bisa. Saya pikir bisa, pasti bisa. Itu yang ada dalam pikiran semua pengusaha ketika mengejar impiannya. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke pembahasan tadi Bapak Ibu ya. Nah, jadi bayangkan kalau ya Anda beserta downline Anda punya mindset yakin percaya saya bisa pasti bisa. Anda bisa bayangkan pertumbuhan jaringan Anda akan luar biasa, omset akan luar biasa, penghasilan juga akan luar biasa. Karena di situ sudah tidak ada kata sulit ya, tidak ada kata tidak mungkin. Nah, jadi inilah yang harus dirubah ya. Dari mindset orang biasa yang bermindset mudah dan sulit berubah ke mindset pengusaha yakin percaya saya bisa pasti bisa. Jadi sudah tidak ada kata mudah sulit ya. Yang ada cuma yakin percaya saya bisa pasti bisa. Nah, jadi yang ada dalam otak kita itu cuma satu, yakin percaya saya bisa, ada dalam otak kita. Ya memang kadang-kala muncul mindset sulit, muncul kadang-kala kita ketika kita punya target ya, mengejar target di NASA ya, kadang-kala wah sulit. Nah itu bisa. Nah ini memang mindset bawaan sejak kecil masih muncul. Nah ini perlu ditutup Bapak Ibu. Kalau muncul seperti itu, tidak ada kata sulit, hilangkan kesulitan, hilangkan pikiran sulit itu harus hilangkan. Yang ada cuma apa? Saya pikir bisa, pasti bisa. Saya yakin, percaya saya bisa, pasti bisa. Nah itu yang harus Anda tanam di otak Anda. Karena Anda mengejar impian Anda, bukan impian orang lain. Nah, ya. Dan sekarang, apa efeknya mindset? Ya, ini kalau kita gunakan untuk mengembangkan bisnis NASA. Nah, jadi coba kita sekarang belajar melihat ya dua mindset ini ya, mindset mudah dan sulit dan mindset yakin percaya saya bisa pasti bisa. Nah, ketika ini berkembang di NASA, ada yang nanti berkembang dengan mindset mudah dan sulit. Ada yang nanti berkembang dengan mindset yakin percaya saya bisa pasti bisa. Ya, jadi ketika Anda sebagai pengusaha di NASA, ketika masih bermindset mudah dan sulit, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anda akan rasakan semuanya serba mudah dan serba sulit. Nah, kalau serba mudah pasti Anda kerjakan, kalau serba sulit pasti Anda jauhi. Contoh simpel aja ya, masalah omset pribadi atau tutup poin 1000 poin, wah itu sulit, dijauhi. Yang mudah apa? 50 poin, 100 poin, itu yang dikejar. Contohnya seperti itu aja. Nah yang terjadi, dalam satu bulan ya, dalam satu bulan kita hanya beromset 100 poin. Coba Anda bayangkan, dengan produk yang begitu luar biasa, produk yang begitu dahsyat ya. Nah, coba Anda bisa bayangkan sekarang dan contoh aja seperti contoh kayak NSTM contohnya. NSTM itu produk yang luar biasa. Terus terang dia produk yang sangat unggulan sekali. Ya karena demonya menarik, buktinya juga luar biasa, dipakai orang juga luar biasa. Ya, diminum kemudian ditensi juga terbukti tensinya turun. Itu kan suatu kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dan di luar sana marketnya juga dahsyat, market diabetes, market stroke, market jantung, market paru-paru, market darah tinggi, market asam lambung, market covid, market luar biasa marketnya. Dan di sini tidak cuma NSTM, Anda bisa main perpaduan diabetes misalkan dengan NSTM plus Javabet. Stroke misalkan NSTM dengan NSTM dengan Agarik plus Sunpro. Covid misalkan ya dengan NSTM plus Sunpro plus Agarik bisa juga ya. Nah
jantung ya, NSTM plus herbagin untuk menghancurkan kolesterol ya, NSTM plus herbagin. Nah, ini kan market luar biasa Bapak Ibu. Dan perpaduan produk ini kuat banget. Terus terang aja kuat banget. Ya. Walaupun NSTM aja bisa ya, tapi saya anjurkan untuk dipadu. Ini lebih kuat. Lebih kuat. Nah, coba Anda bisa bayangkan dengan kekuatan produk yang seperti itu dengan market yang begitu besar, kalau mindset kita itu masih mudah dan sulit, kita tetap akan bergerak ke arah yang kecil. Bayangkan 30 hari ya aktivitas kita itu menjalankan bisnis. Masa kita hanya mengejar 100 poin? Kalau untuk pembelajaran sih no problem ya. Tapi kalau kita melihat marketnya, saya bilang eman-eman. Efektivitas kita itu kurang maksimal kalau seperti itu ya. Oke, ini contoh aja ya, contoh ya, ketika kita sebagai pengusaha di NASA, ketika kita masih bermindset mudah dan sulit, apa yang terjadi? Kita pasti akan lari ke berpikir kecil, mengejar target-target yang kecil, target-target yang mudah ya. Target yang lebih besar sedikit itu sudah dikejar oleh pikiran sulit, dikejar oleh mindset sulit, sehingga kita tidak berani ke sana. Ya, ibaratnya kayak katak dalam tempurung lah. Kita tidak berani menembus batas pikiran kita, ya. Nah, kita akan terjebak di situ aja. Eman-eman enggak. Nah, kita bisa berpikir eman-eman tidak dengan potensi yang dimiliki oleh bisnis Anda. Nah, ini loh. Dimiliki oleh potensi diri Anda pribadi, dimiliki oleh potensi bisnis Anda. Eman-eman atau tidak kalau kita berpikir kecil. Ya, efek dari mindset mudah dan sulit itu. Nah, sehingga ketika kita tidak berubah Bapak Ibu ya, apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Nah, prospek sulit, presentasi jadi sulit, ketika ketemu orang aja kita sulit untuk bicara sama orang ya, karena ada batasan mindset tadi. Wah, ini sulit ya. Nah, ngajak dolen belajar aja sulit, ngajak mereka ke pendidikan aja sulit, karena di dalam otak kita adanya cuma mindset sulit Bapak Ibu. Dan hasilnya apa? Anda merasakan sendiri bisnis NASA itu jadi bisnis yang sulit. Ya. Nah, dan yang terjadi apa Bapak Ibu ketika kita merasakan sulit, apa yang terjadi ya? Anda terus berusaha mencari yang mudah dan menghindari yang sulit. Nah, maka pertanyaan yang sering muncul ke saya Bapak Ibu ya, pertanyaannya pasti seperti ini, Pak Agus, presentasi yang mudah, prospecting yang mudah itu bagaimana Pak? Jual yang mudah itu bagaimana Pak? Rekrut yang mudah itu bagaimana Pak? Mengembangkan bisnis NASA yang mudah itu bagaimana Pak? Nah, dan cilakannya ya, ketika semua sudah diajarkan oleh upline, ya tentunya kalau upline dapat pertanyaan itu kan pasti mengajarkan semuanya kan? Ya, kemudian dipraktekkan. Ketika ketemu bagian yang sulit, ya ketika misalkan jual, praktek, jual, ditolak. Nah, ini kan bagian yang sulit ini. Pasti mengeluh. Ya, pasti mengeluh. Wah, ternyata sulit ternyata. Nah, efeknya apa? Sudah tidak mau mengerjakan. Berhenti. Ya. Nah, coba. Efek mindset itu pengaruhnya besar sekali kan Bapak Ibu ya. Nah, makanya mindsetnya harus dirubah ya. Coba, beda kalau mindset kita yakin, percaya bisa, pasti bisa ya. Di otak kita sudah tidak ada kata mudah dan sulit. Apa yang diajar? Presentasi, yakin pasti bisa ya. Pertanyaannya bukan presentasi yang mudah,
Tapi bagaimana caranya presentasi yang menarik? Nah, itu pasti pertanyaannya seperti itu. Karena apa? Ketika kita bermindset yakin, percaya, bisa, pasti bisa, kita itu ada energi untuk siap melakukan, siap mengerjakan. Nah, sehingga presentasi yakin pasti bisa. Misalkan kita belum bisa presentasi, pertanyaannya pasti presentasi yang menarik seperti apa, Pak? Tolong diajari. Karena apa? Dia yakin pasti bisa. Berikutnya, prospecting, yakin pasti bisa. Apa yang dia lakukan? Dia akan belajar. Dia punya keyakinan. Ketika bertemu orang, dia akan menyapa, dia akan bicara, dia akan prospek. Kenapa? Yakin pasti bisa. Tidak ada penilaian, wah ini sulit. Enggak, itu sudah dibuang. Sudah dibuang. Nah, jual. Yakin pasti bisa. Ya, yakin pasti bisa. Ya, bukan menilai, wah sulit, wah ekonomi sekarang sulit. Ya, pada pandemi, pada tidak punya duit. Nah, itu sudah nggak ada, itu sudah dibuang, nggak ngurus ya. Yang penting apa? Jual. Karena apa? Yakin pasti bisa. Rekrut, ya pasti bisa. Ya, sehingga kita nggak ada embel-embel penilaian lagi. Penilaian kita cuma satu, yakin pasti bisa. Pendidikan, yakin pasti bisa. Makanya semua penawaran pendidikan dari APEN diikuti semua. Karena apa? Yakin. Wah sulit Pak, saya nggak punya duit Pak, sulit Pak. Nggak enak Pak pendidikannya. Bukan itu. Yakin pasti bisa ikut pendidikan. Nah, jadi dengan mindset tersebut Bapak Ibu ya, semua yang kita kerjakan itu akan tertuntun ya. Jadi semua yang kita kerjakan itu dituntun dengan mindset tadi. Yakin, percaya, bisa, pasti bisa. Kalau udah seperti itu, terus akan dilakukan terus. Efeknya apa? Kita akan muncul karakter never give up. Karakter untuk tidak pernah berhenti. Kenapa? Yakin, percaya, bisa, pasti bisa. Coba Anda sekarang terapkan dalam diri Anda. Ya. Buang pikiran sulit, pikiran tidak mungkin, ya, pikiran tidak bisa, pikiran wah ini berat. Ya. Ganti dengan yakin, percaya, bisa, pasti bisa. Bagi Anda yang belum bisa presentasi, ganti presentasi itu sulit, wah presentasi itu berat, presentasi itu menakutkan. Ganti presentasi itu menarik, yakin, saya yakin, percaya, bisa, pasti bisa. Bagi Anda prospecting, ya, ganti prospecting itu wah sangat berat, prospecting itu saya malu, ya, wah prospecting itu menakutkan, menyapa orang itu menakutkan. Nah, ganti, hilangkan itu semua, ganti, wah prospecting yakin saya bisa, pasti bisa. Nah, rekrut, ya, wah saya tidak bisa rekrut Pak, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa menjelaskan, wah itu sulit bagi saya. Dengan yakin, percaya, bisa, pasti bisa. Dan lain-lain. Jadi semua yang di otak kita itu masih ada pikiran serba sulit, enak dan mudah, ini ganti saja. Cuma satu, yakin, percaya, bisa, pasti bisa. Nah coba, kalau itu Anda terapkan ya, kalau itu Anda terapkan Bapak Ibu, Anda akan melihat Anda itu kan melihat bisnis saya itu sudah dalam posisi yang berbeda. NASA sudah bukan sesuatu yang menakutkan, NASA bukan sesuatu yang berat, NASA bukan sesuatu yang sulit. Tapi NASA adalah sesuatu yang yakin bisa Anda lakukan. Sehingga apa? Impian Anda yakin bisa Anda dapatkan. Nah, jadi ini yang harus kita rubah, kita tanam dalam
pikiran kita. Mindset yakin, percaya bisa, pasti bisa. Ya, terapkan. Anda akan merasakan perbedaannya. Ya, terus terang terapkan. Ya, tidak cuma didengarkan aja, tapi harus dilakukan biar ngerti ya, biar temancep, biar tertanam, dan itu nanti menjadi pondasi Anda untuk sukses. Nah, kayak kita mau ngerasain garam ya, jangan cuma lihat teorinya aja. Wah, garam itu asin, menurut teori asin karena itu NaCl. Tapi kalau kita pengen ngerti ya, kita celupkan tangan kita ke garam, kita jilat. Oh, betul asin itu seperti ini. Ya sama juga seperti ini. Ya kalau kita pengen ngerti, yakin, percaya bisa, pasti bisa, itu pengaruhnya ke rasa kita itu bagaimana? Yo terapkan. Terapkan di semua lini kehidupan Anda. Ya, yakin, percaya bisa, pasti bisa. Anda kan rasakan bedanya. Ya, rasakan bedanya nanti. Pasti Anda akan lebih semangat, lebih fight, lebih yakin melihat masa depan Anda, dan sudah tidak ada yang mempengaruhi Anda lagi. Ya, dolen yang down gak ngurus, ya, ditolak gak ngurus. Nah, diajak orang gak ngurus. Kenapa? Yakin, percaya bisa, pasti bisa. Nah, itu yang saya inginkan Bapak Ibu. Karena itu modal utama Anda untuk sukses. 99% itu modal Anda. Ya, itu. Nah, jadi ini saya kasih gambaran supaya lebih jelas lagi. Dan mindset apa saja yang harus kita kembangkan di dalam pikiran kita Bapak Ibu. Jadi Anda menuju impian 100 juta per bulan, ini contoh ya. Impian bisa apa, keinginan Anda terserah di situ. Ya, Anda. Nah, di situ ada proses yang harus dilalui Bapak Ibu. Ya, prosesnya pasti jualan, rekrut, pembinaan, follow up, ya, memprospek orang, ya. Nah, itu prosesnya kalau dalam bisnis MLM prosesnya itu. Ya, makanya Anda harus siap. Proses untuk mencapai impian Anda itu ya tadi, presentasi, menjual, merekrut, mendidik, ya, menghadapi penolakan. Nah, menghadapi banyak apa istilahnya permasalahan ya, yaitu prosesnya. Nah, dan itu kita harus dituntun dengan mindset yang benar. Ya, yang pertama dituntun dengan yakin, percaya bisa, pasti bisa. Ini mindset yang paling mendasar dalam diri kita. Nah, ini yang menjadi pondasinya. Ya. Nah, berikutnya mindset, ya, kita bisa sukses dengan produk yang powerful. Ya, mindset produk powerful sebagai ujung tombak pemasaran kita. Yakin. Karena memang faktanya begitu Bapak Ibu. Ya, faktanya begitu. Semua perusahaan besar berkembang karena apa? Karena ujung tombaknya pasti produk yang powerful. Makanya dengan produk yang powerful itu bisa menembus masyarakat, bisa menembus konsumen, bisa menembus market. Nah, ketika market tertembus, produk di belakangnya itik melu, ngikut produk yang di belakangnya Bapak Ibu. Ya, kayak contoh menembus prospek diabetes. Ya, kita demonya pakai NSTM, tapi closingnya kita bisa NSTM plus JavaBet. NSTM plus JavaBet plus beras merah misalkan seperti itu. Ya, tergantung, lihat aja kondisi ekonominya. Orangnya mampu ya NSTM plus JavaBet plus lecithin plus beras merah. Nah, artinya apa? Ujung tombaknya di depan, demonya NSTM, tapi produk yang lainnya ngikut, itik ngikut semua. Stroke, ya. Demonya NSTM, produknya yang ikut bisa agarik, Sunpro, klorofil juga bisa, lecithin juga bisa. Nah, diikutkan aja. Menguruskan badan, itu juga pasar yang luar biasa. Banyak emak-emak gendut yang bingung, ya, saya pengen kurus, udah diet macam-macam ya. Nah, kita bisa demokan ya dengan minyak ini loh,
lemak-lemaknya pada larut dan lain sebagainya. Nah, di situ demonya dengan NSTM, yang ikut bisa Acai, bisa Detu, ya, bisa apalagi ya produk yang untuk menguruskan itu ya. Nah, itu bisa ngikut semua nanti. Ya. NSTM plus Acai, NSTM plus Detu, NSTM plus apa ya, terserah. Misalkan market keputihan, ya, market keputihan, market kanker serviks, market apa istilahnya? Di sini ada apa rahim itu ya, apa namanya? Kista. Ya. Demonya pakai NSTM. Nah, Rosvi bisa ngikut, Cosvi bisa ngikut, Crystal X bisa ngikut. Ya. Untuk kecerdasan anak, untuk nafsu makan anak misalkan, untuk kecerdasan anak dulu ya. Demonya dengan NSTM, NBP bisa ngikut. Nah, untuk nafsu makan anak, untuk apa istilahnya antibody COVID sekarang ini, demonya dengan NSTM, kurkum sama apa? Kurkum ya, NSTM plus kurkum ya, itu bisa untuk antibody sama untuk nafsu makan ya. Nah, ini herbalnya ya, kurkum. Untuk pria, untuk stamina ya, demonya dengan NSTM. Untuk pria itu apa itu, herbal stamin bisa ngikut ya. Terus apalagi ya, kok saya lupa. Banyak banget produknya NASA itu ya. Nah, aja tinggal lihat kriteria-kriterianya aja ya. Nah, nanti untuk daya tariknya itu ya, itu tadi yang saya maksud produk powerful tadi, untuk ujung tombaknya. Jadi yang lainnya nanti ngikut ya. Masih banyak lagi untuk jantung ya, itu bisa NSTM plus lecithin, NSTM plus asam amino ya. Untuk asam urat, NSTM plus herbatus. Untuk kolesterol, NSTM plus herbagin ya. Nah, untuk liver ya, NSTM plus kurkum ya. Kurkum itu bagus banget untuk liver juga ya. Nah, jadi NSTM di sini luar biasa sekali karena apa? Dia juga berfungsi untuk memaksimalkan fungsi produk herbal yang ngikutin ini. Ya. Kalau dia dikonsumsi sendiri, kemampuan serapnya mungkin cuma 40 maksimal 50%. Tapi kalau dipadu dengan NSTM, kemampuan serap tubuh itu bisa jadi 80%. Jadi manfaat produk herbal ini jadi kelihatan luar biasa Bapak Ibu. Ya, selain itu NSTM juga melengkapi kekurangan yang ada di sini, kekurangan di kadar mineralnya, kekurangan di kadar kaliumnya, magnesiumnya dan lain sebagainya. Nah, itu logikanya begitu. Ya, jadi kita harus punya mindset produk powerful sebagai ujung tombak pemasaran kita. Nah, sehingga pemasaran Anda kan luar biasa. Ya. Di online juga sama, no problem. Ya, di online kita tinggal bikin bikin penawaran ya, paket misalkan paket diabetes. Nah, kita bisa NSTM plus apa, Javabet, paket stroke, NSTM plus ini ya, Sunpro sama Agarik. Nah, paket untuk diet ya, NSTM plus D2. Nah, kalau ada kesaksiannya tinggal kesaksiannya dimasukkan, upload. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini luar biasa ya. Dengan dasar yakin, percaya, bisa, pasti bisa. Nah, semua itu akan berjalan. Ya, semua itu akan berjalan. Karena yakin, bisa, pasti bisa. Terus mindset berpikir besar. Ya, contohnya 1000 poin pribadi. Nah, ini perlu saya jelaskan juga ya. Jadi begini Bapak Ibu, 1000 poin ya, itu bukan bukan target Anda terus hari ini, bulan ini harus 1000 poin. Tidak. Sebetulnya maksud kita berpikir 1000 poin, bermindset 1000 poin,
Itu maksudnya apa? Supaya di dalam otak bawah sadar kita itu ada penuntunnya. Jadi Anda menjual itu ada arahnya. Ya, arah poinnya itu jelas. Mengarah ke 1000 poin. Nah, tapi proses pencapaiannya Anda bisa melalui proses belajar dari 100 poin dulu. Kalau itu sudah tercapai, tingkatkan ke angka 200 poin. Ya. Kalau ini belum tercapai, diupayakan dulu mencapai 200 poin. Ya, nah di sini ada proses belajar ya. Dari 200 poin ke 300 poin, itu ada proses belajar Bapak Ibu. Ya, dari 300 ke 400 itu ada proses belajar. Nah, dan Anda sudah punya arah untuk di angka 1000. Jadi ibaratnya gunung itu puncaknya 1000. Ya, pos 1 100 poin, pos 2 ini 200 poin, pos 3 300 poin, pos 4 400 poin, pos 5 pos 6 sampai ke pos terakhir puncak yaitu 1000 poin. Nah, ini upaya untuk apa? Supaya otak kita itu tidak terkurung. Coba kalau kita hanya bermain di angka 100. Ya, bermain di angka 100. Nah, untuk naik ke angka 200 itu berat. Kenapa? Karena tidak ada yang nonton di otak kita. Angka 200 itu nggak ada. Yang ada di otak kita itu cuma 100. Jadi Anda dituntun untuk sampai di angka 100 saja. Puncaknya itu 100. Paham ya? Nah, jadi kenapa saya anjurkan Anda untuk bermindset 1000 ya? Supaya tujuannya apa? Di dalam otak Anda itu ada penuntunnya. Ya, ada tujuannya yang jelas. Ya, Anda 1 bulan ya memasarkan produk, tujuan arah poinnya kemana. Nah, itu ada yang nuntun sampai angka 1000 poin. Jadi bukan mentarget Anda, wah Anda harus tiap bulan 1000 poin. Tidak. Bukan itu maksudnya. Ya, supaya Anda punya arah. Suatu saat nanti pasti akan sampai ke sana. Nah, itu pasti sampai nanti Bapak Ibu. Ya, kalau Anda nanti sudah mulai belajar di angka 100 poin, ya, karena Anda yakin arahnya ke 1000 poin. Nah, bulan berikutnya biasanya udah naik itu. Ya, naik menjadi 200 poin. Dan di sini kan sebetulnya kan proses penjualan itu kan banyak cara. Ya, bisa penjualan personal, ya, bisa penjualan massal. Ya, kemarin teman-teman udah mulai buktikan dengan massal bisa closing 15, ada yang udah closing 20. Ya, coba satu kali presentasi closing 20 itu udah berapa poinnya? 37 kali 2 sudah 740 poin. Nah, ya, jadi bisa personal, bisa massal, bisa dengan online, ya, bisa dengan melayani mengelola pelanggan sehingga muncul repeat order, bisa dengan melalui reseller, ya, bisa melalui reseller, dan yang keenam bisa dari pemakai produk. Nah, coba ada 6 cara untuk mendapatkan omset Bapak Ibu, dan ini semuanya bisa Anda lakukan. Anda bisa jadi pemakai produk, Anda bisa mendapatkan teman untuk jadi reseller seperti yang saya lakukan ya sekarang ini ya. Ada beberapa teman saya tawari bisnisnya, saya tunjukkan produknya, saya demokan. Mereka tidak mau bergabung karena mereka udah alergi multi level, tapi mereka ingin memasarkan produknya aja. Oke, enggak apa-apa, kamu jadi reseller saya punya reseller 4. Ya, 1 pegawai bank, 1 seorang sales konvensional, 1 tukang parkir. Nah, yang 1 lagi penunggu joglo saya, Pak Man. Itu aja pemasarannya bagus. Dari reseller ini ternyata banyak juga. Ya, Pak Man ini laporan sudah masarin 3 NSTM plus kemarin 3 NSTM plus 1 paket untuk ini kanker payudara. Ya, NSTM plus lecithin plus klorofil plus asam amino sama beras merah 1 paket ditambah 3 NSTM.
Terus satunya lagi yang sales konvensional itu sudah masarin kemarin 3, terus kemarin order lagi 3, sudah 6. Jadi NSTM-nya sudah 10. Kemarin yang pegawai bank ya untuk bulan ini belum. Nah, yang tukang parkir untuk bulan ini juga baru mulai bergerak lagi. Nah, jadi dari 2 yang aktif ini, reseller yang aktif ya, saya sudah dapat berarti 6 tambah 4, 10 NSTM plus lecitin, klorofil, asam amino, sama beras merah. Udah berapa itu poinnya? Ya, belum yang saya pakai sendiri. Ya, saya pakai Agarik, pakai Sunpro, pakai NSTM. Ya, NSTM itu kalau saya pakai sendiri ya sebulan paling tidak habis 5. Sunpro itu paling tidak 1 bulan itu saya habis kalau sampai 3 botol ya Sunpro itu ya. Kemudian Agarik, Agarik itu 1 bulan saya bisa habis 5 box loh. Saya hitung-hitung ya poin saya 1000 lebih. Nah, itu belum lagi pemasaran personal yang saya lakukan. Nah, jadi kita pasang mindset itu tujuannya untuk itu Bapak Ibu ya. Tujuannya supaya apa? Anda punya arah dan ini memberikan ring ya, artinya memberikan peluang untuk Anda bisa dapat 100, 200, 300, 400, 500, 600 sampai 700 sampai 1000. Nah, arah tujuannya untuk itu. Ya, bukan mentarget Anda bulan ini harus 1000, bulan depannya harus 1000, tiap bulan harus 1000. Tidak. Itu nggak usah dipikir malahan. Ya, dengan Anda punya arah, nah pasti akan muncul itu. Bisa dari personal, bisa dari massal, bisa dari reseller, bisa dari pelanggan ya, repeat order, bisa dari pemakaian sendiri, dan ini digabung nanti 1 bulan ini akan aktif semua ini nanti. Nah, itu efek kalau kita bermindset 1000. Tapi kalau kita hanya bermindset kecil, ya maaf ya, 100, paling-paling kita hanya berpikir pakai sendiri. Ya, pakai sendiri supaya 100. Sehingga kita tidak kreatif untuk apa? Untuk reseller, untuk mengelola pelanggan, kemudian untuk massal atau personal selling, ya, atau mengelola pelanggan repeat order. Nah, kita tidak akan kreatif sampai ke sana. Coba. Eman-eman enggak? Rugi enggak? Ya. Kita nggak sadar mendidik diri kita untuk tidak kreatif. Dan ini kalau terduplikasi, downline kita juga tidak kreatif. Karena apa? Nah, kita masih berpikir sulit dan mudah. Tapi kalau kita bermindset 1000 poin, itu saya bisa, saya paham. Ya, saya letakkan 1000 poinnya, itu untuk arah, ya, untuk peta, untuk tujuan tiap bulannya saya mengumpulkan poin. Masalah bulan ini dapat 100, masalah bulan besok dapat 200. Bulan berikutnya turun jadi 200, no problem. No problem. Yang penting 1000 poin saya yakin bisa, pasti bisa. Itu yang penting ya, harus Anda tanam di mindset Anda. Paham ya? Nah, jadi jangan takut dengan angka 1000 poin Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, 20 kaki aktif, itu konsepnya juga sama. Ya, konsepnya bukan sama, juga sama ya. Nah, jadi bukan berpikir, wah 20 kaki aktif, itu sulit Pak, 3 kaki saja sulit. Bukan begitu. Kita tetap letakkan seperti tadi, 20 kaki aktif itu kita letakkan. Suatu saat nanti, kita akan bisa sampai ke 20 kaki aktif. Nggak tahu ya, mungkin 3, 4 tahun atau 5 tahun ya, atau bisa lebih cepat ya. Karena apa? Ini proses. Ya, proses itu tergantung dengan semangat kita. Kalau kita bergerak lebih cepat, ya proses ini bisa jadi lebih cepat. Tapi kalau kita bergerak lambat, Anda dapat 20 kakinya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun kemudian baru sampai ke 20 kakinya. Bisa seperti itu. Ya, jadi yang namanya proses ini ya, kenapa kita bahasanya suatu saat nanti kita akan tembus di angka 20 kaki aktif. Ya, karena itu tergantung dengan proses tadi.
kalau Anda aktif, Anda bergerak cepat, Anda rekrutnya banyak setiap bulan, nah kecepatan itu akan membawa munculnya 20 kaki aktif itu lebih cepat. Tapi kalau kita lambat di situ ya, kita hanya bergerak sebulan cuma rekrut satu, setahun yang aktif cuma satu, misalkan begitu ya. Nah, berarti kan kita butuh 20 tahun, tapi kan juga tidak masalah. Karena perjalanan bisnis Anda juga akan mengarah ke angka 20 tahun. Yang penting apa? Tanam saja sebagai arah. Ya, tujuannya apa? Supaya otak Anda itu ya bergerak ke arah berpikir besar. Ya, jangan dikurung dengan cukup 3 kaki. Ya, jangan dikurung dengan bahasa seperti itu. Wah, saya cukup 3 kaki saja, Pak. Betapa ruginya kan? Karena 20 tahun kemudian Anda tetap punya 3 kaki kalau Anda bermindset cukup 3 kaki. Nggak masalah sekarang ini 3 kaki, tapi bermindset aja. Suatu saat nanti 20 kaki aktif saya punya. Ya, saya akan punya 20 kaki aktif. Nah, Anda bisa buktikan 20 tahun kemudian Anda akan punya 20 kaki aktif. Beda kan? Nah, yang bermindset saya cukup dengan 3 kaki, 20 tahun kemudian ya tetap punya 3 kaki. Kalau kita bermindset 20 kaki aktif, nah 20 tahun kemudian Anda akan punya 20 kaki aktif. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan salah persepsi ya. Jangan salah persepsi dengan cara berpikir sulit dan mudah. Karena terus terang kalau kita berpikir sulit dan mudah pasti bahasanya seperti ini. Wah, 20 kaki itu sulit, wong 3 kaki aja sulit. Nah, berarti kan kita harus memilih yang mudah yang mana kan? Nah, padahal kita kalau mau sukses bukan itu cara berpikirnya. Ya, bukan memilih 3 kaki lebih mudah daripada 20 kaki. Ya. Bukan memilih 20 kaki itu sulit, 3 kaki itu juga sulit ya. 3 kaki aja sulit apalagi 20 kaki ya. Nah, bukan memilih itu. Ya, tapi berpikirlah 20 kaki itu bisa. Saya percaya, saya yakin saya bisa. Tempel bawah sadar. Suatu saat nanti 20 kaki aktif. Saya akan punya 20 kaki. Masalah itu 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun tergantung kinerja Anda. Paham toh? Nah, itu yang saya maksud Bapak Ibu. Saya guiding Anda untuk berpikir besar sehingga ketika perjalanan bisnis Anda itu terus berjalan maju ya, seiring dengan usia kita ya, kita semakin tua, tapi bisnis kita dituntun ke arah yang lebih besar. Nah, itu maksudnya bermindset, berpikir besar. Paham ya? Dan landasannya percaya, yakin, percaya saya bisa, pasti bisa. Mindset bekerja efektif. Nah, demo, berteman, rekrut, pendidikan. Nah, di sini kalau kita bermindset mudah dan sulit, ya kita akan selalu menilai. Wah, demo offline itu sulit, Pak. Saya sukanya online, lebih mudah. Nah, padahal bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu keinginan saya. Oke, enggak apa-apa, Anda itu online tuh no problem. Boleh. Ya, tapi online dengan mindset saya pikir bisa, pasti bisa. Nah, ketika kita diajarin demo, bukan melihatnya demo itu sulit, saya tidak melakukannya, bukan itu. Anda yang ya, saya sarankan wajib bisa demo. Masalah Anda mau melakukan atau tidak, terserah. Yang penting Anda bisa. Karena apa? Anda nanti akan mengajari downline Anda. Ya, downline Anda pasti akan punya pilihan juga, mana yang mau online, ada yang mau offline dulu. Nah, Anda sebagai distributor, sebagai upline, nah Anda harus bisa dua-duanya. Itu yang saya maksudkan. Nah, makanya di sini Anda perlu mengemas mindset, ya, percaya saya bisa, pasti bisa. Ya, saya percaya saya bisa demo, pelajari demonya. Masalah kapan mau melakukan, nggak usah dipikir. Yang penting kamu bisa, karena suatu saat kamu harus mengajari downline kamu demo. Nah,
Berteman juga begitu Bapak Ibu ya. Kadang-kala kita melihat orang ya, itu kadang-kala kita menilai, wah kalau berteman itu sulit, rasanya sulit, saya nggak bisa bicara, saya nggak bisa apa ya, saya nggak apa ya istilahnya, nggak bisa presentasinya. Nah padahal berteman itu kan untuk mengarah pada pertumbuhan jaringan. Kita berteman itu artinya prospecting Bapak Ibu. Ya, follow up ya, prospecting dan kemudian di follow up. Kalau demo tadi selling dan mendapatkan prospek. Nah, prospek ini bisa dipilih ya dari kan kalau yang namanya demo itu kan yang datang macam-macam ya, ada pria, ada wanita, umurnya juga macam-macam ya. Ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun juga ya. Nah, bahkan kadang-kala ketika di kita demo itu yang datang tua-tua semua ya. Tidak apa-apa. Nah, dari sekian banyak demo yang kita lakukan, kita bisa memilih prospek-prospek yang mana yang prospek itu kelihatan sangat ini ya, sangat apa istilahnya ya, sangat produktif. Nah, itu bisa diukur dari umurnya ya, pancaran wajahnya, cara dia bertanya, semangatnya ya. Nah, kita bisa kenalan ya, kenalan rumahnya di mana, tempat tinggalnya di mana, kita ngobrol sebentar di situ, diakrabkan diri kita. Ya, kita sudah mulai berteman di situ. Nah, selanjutnya bisa kita datangin rumahnya. Untuk semakin mengakrabkan ya, dengan kita datang ke rumahnya, kita bisa bercerita banyak mengenai NASA. Nah, di situ Anda bisa lakukan rekrutmen. Setelah direkrut, larinya kemana? Ke pendidikan. Ya, apalagi di NSTM Education ini sudah materinya sudah seperti ini ya. Anda mau merubah mindset mereka ya, tinggal suruh lihat ini aja. Materi ini dilihat, dibahas bareng. Nah, dan itu semuanya bisa berjalan kalau apa? Kita bermindset, saya pikir bisa, pasti bisa. Nah, tapi kalau kita berpikirnya sulit, nah demo itu sulit, berteman sulit, apalagi rekrut tambah sulit, ya, mengajak ke pendidikan juga tambah sulit. Ya maaf, kalau kita berpikirnya masih dengan mindset mudah dan sulit, ya bisnis kita nggak akan jalan Bapak Ibu. Ya, nah ini harus dirubah. Semua yang sulit buang, gantikan dengan mindset berpikir saya percaya, saya bisa, pasti bisa. Terapkan aja ya. Nah, kemudian mindset stok produk Bapak Ibu. Nah, ini penting, stok produk itu penting, itu mindsetnya. Dan stok produk itu penting, saya yakin, percaya, saya bisa, pasti bisa. Anda harus percaya bahwa Anda bisa stok. Kalau kita berpikir sulit dan mudah, nah yang keluar itu alasan nanti. Wah, kalau stok kalau nggak laku nanti rugi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berpikirnya percaya bisa, pasti bisa, nah stok itu akan nambah semangat. Wah, saya punya stok begini, wah ini kalau berputar, wah nilainya sekian, jadi sekian ya, saya stok 10 NSTM nilai 100,5 juta. Ini saya jual, saya keuntungannya 100.000 per piecesnya, berarti keuntungannya udah 1 juta. Kalau ini berputar 1 bulan 10 kali, wah saya bisa dapat keuntungan 10 juta. Saya pikir bisa, pasti bisa. Nah, itu akan arah pikirannya pasti begitu. Artinya Anda mengejar 10 juta itu bisa Anda lakukan. Sudah tidak ada kata sulit di dalam pikiran Anda. Ya, tidak ada takut rugi. Adanya cuma bisa, pasti bisa, action, never give up, terus lakukan, putar nih modal, stoknya diputar. Ya, seperti apa yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Saya setiap kali presentasi di mana saja, nah minimal saya bawa 2 ya di dalam tas kecil saya ini ya. Nah, ini yang sering saya bawa kemana-mana ini mesti ada 2 di sini. Ya, stok produk itu pasti ada. Karena terus terang setiap kali saya presentasi, orang tertarik. Dan orang itu pasti langsung beli ketika saya tunjukkan stok produk saya. Sudah siap. Nah, jadi untuk closing juga luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi jangan model presentasi tapi pikiran stok kita ada di stokis. Wah, ini biar stoknya di stokis, ada presentasi. Wah, ada pesanan banyak, ternyata stokisnya kehabisan. Apa yang terjadi? Nah, bisa jadi Anda kehilangan momentum.
Ya, orang-orang yang sudah pesan pada Anda karena Anda nggak bisa nganter, Anda kehilangan momentumnya. Terlambat 2-3 hari, ketika nganter di sana, mereka udah bilang, wah maaf Mbak, uangnya sudah saya pakai. Kemarin tak tunggu-tunggu, jenengan ra teko kok. Uangnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, makanya perlu, stok ini penting. Ya, stok itu penting, mindsetnya begitu. Stok itu penting. Dan saya pikir bisa, pasti bisa. Saya bisa stok. Nah, harus begitu Bapak Ibu. Ini pengusaha Anda ini. Dan Anda harus melakukan itu kenapa? Karena suatu saat Anda akan diduplikasi oleh downline Anda. Ya, akan diduplikasi oleh downline Anda. Nah, itu mindset stok produk. Kemudian mindset di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, demo produk. Nah, ini kita harus bermindset seperti itu. Kenapa? Karena kita harus siap. Kita harus siap. Kita harus bermindset di mana saja kita itu dapat peluang. Di mana saja kita bisa bertemu dengan prospek. Dan itu yang saya lakukan, ya. Anda bisa buktikan lewat demo-demo, ya, di mana saja, kapan saja, pada siapa saja, ya. Setiap gowes saya demo, ya. Ada yang closing, ada yang tidak closing, terus terang aja saya terbuka pada Anda, ya. Tapi alhamdulillah banyak yang closing. Jadi ini yang saya lakukan Bapak Ibu, di mana saja, kapan saja, ya, dan kepada siapa saja saya lakukan demo. Nah, ini saya selalu siap. Di tas kecil saya ini minyak, ya. Kemudian saya siap di tas kecil saya itu, saya siap betadin, ya. Saya siap gelas, ya. Nah, kemudian saya siap ini NSTM-nya, ya. Nah, saya siap NSTM-nya. Oh, kebetulan NSTM-nya di sana ini. Tolong Mas, NSTM saya itu Mas. Nah, tadi habis tak buat netesin kopi soalnya. Ini yang tak buka, ini punya saya ini. Itu. Nah, ini. Nah, ini yang selalu saya bawa Bapak Ibu, ya. Jadi peralatannya cuma begini, minyak, NSTM, ya. Kemudian gelas, kemudian betadin. Kadang-kala saya tambahin mie juga. Indomie, maaf ya, mie bukan Indomie ya. Jadi mie apa jenenge ya, mie instan ya. Nah, itu nggak boleh nyebut merek ya, sorry. Nah, ini kan simple banget. Dan saya yakin saya bisa, pasti bisa. Kenapa? Ini kekuatannya sangat menarik sekali. Ya, dari sekian banyak prospek yang saya prestasi, alhamdulillah 90% closing semua. Dan memang ada yang tidak closing, itu wajar, no problem. Saya nggak pernah memikirkannya. Yang saya pikirkan apa? Di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, saya lakukan demo. Artinya apa? Saya harus siap, karena di mana saja saya dapat peluang. Ya, kepada siapa saja, nah saya dapat potensi di situ. Ya, saya bisa rekrut mereka, saya bisa jual produk pada mereka, dan waktunya terserah. Nah, di semua kegiatan Anda bisa dapatkan itu semua Bapak Ibu. Jadi, betapa ruginya kalau kita tidak siap. Kita akan banyak kehilangan momentum, kita akan banyak kehilangan peluang. Dan coba kalau ini diduplikasi oleh downline Anda. Wow, omset Anda akan booming Bapak Ibu. Dengan mindset di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, demo produk dengan dasar yakin saya bisa, pasti bisa. Nah, itu kalau diduplikasi oleh jaringan Anda, sudah, Anda akan lihat omset Anda akan meledak. Ya, jadi jangan berpikir, wah saya online, saya nggak perlu ngajarin downline saya offline. Jangan. Walaupun Anda online, Anda nggak melakukan, bisa mengajarkan demo produk yang luar biasa ini pada downline Anda. No problem. Ya, no problem. Nah, kalau perlu memang Anda belajar. Ya, kalau perlu Anda mulai, ya, ke saudara, ke teman, ke tetangga, mulai belajar demonya. Nggak masalah, ya. Buat hiburan. Biar nggak jenuh, ya. Nah, itu. Nanti kalau sudah terbiasa, ketagihan nanti. Karena terus terang uangnya banyak. Oke ya. Jadi mindset di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, demo produk.
Nah, itu suatu yang luar biasa karena dengan mindset itu mendidik diri kita, membuat diri kita untuk selalu siap setiap saat. Ya, selalu siap setiap saat. Coba kalau diduplikasi oleh downline Anda akan punya jaringan yang siap setiap saat. Nah, jadi mindsetnya harus siap setiap saat. Yakin saya bisa, pasti bisa, siap setiap saat. Nah, itu. Kemudian mindset ini ya, semakin banyak demo, semakin banyak pelanggan, semakin banyak prospek ya, dan semakin banyak poin yang bisa didapat ya. Jadi demo itu bukan salah satu tujuannya bukan hanya untuk menjual ya, tapi sebetulnya mindsetnya itu, demo itu untuk membangun jaringan. Karena dengan demo arah utamanya itu sebetulnya arahnya untuk memprospek. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah menjalankan demo, jangan cuma puas mendapatkan laba ecarannya, ya, tapi mulai sekarang coba, ya, untuk melihat prospeknya, berkenalan, berteman, nah nanti di follow up, nanti direkrut. Nah, jadi semakin banyak demo, semakin banyak pelanggan, tapi semakin banyak juga prospek. Jadi dengan demo yang kenceng, Anda laku banyak, semua pelanggannya harus dicatat karena itu aset atau prospek Anda. Nah, kalau Anda lihat downline Anda kenceng seperti itu, kemudian downline Anda belum melakukan ke titik prospek ya, nah itu Anda harus guiding dia, harus Anda ajari. Ya, harus Anda ajari. Anda dampingi demonya, Anda ajari dia mencatat prospek-prospeknya, kemudian Anda ajari dia untuk follow up ke pelanggan-pelanggannya. Dengan mindset yakin, percaya, saya bisa pasti bisa. Nah, program ini jalan. Dan hasilnya, omsetnya dapat, poinnya dapat, laba ecarannya dapat, prospeknya dapat. Intinya apa? Jaringan Anda dapat tumbuh berkembang. Paham ya? Nah, jadi mindset tetepan, kembali lagi ke mindset ya. Oke, tapi kalau kita mindsetnya masih sulit dan sulit, ya itu tadi, semakin banyak demonya dan lain sebagainya, ya sulit karena follow up-nya nggak ada waktu dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebetulnya hanya masalah manajemen ya, masalah manajemen. Kalau Anda yakin, percaya bisa pasti bisa, manajemen Anda pasti bagus, akan tertata. Anda akan punya jadwal kapan follow up, Anda akan punya jadwal kapan Anda akan demo ya, kapan akan memandu downline, memandu jaringan, membuat pendidikan, home sharing, itu bisa diatur sebetulnya. Kalau kita tidak berpikir sulit, itu semuanya bisa diatur. Tapi kalau kita sudah berpikir sulit, ya semuanya serba sulit. Yang terjadi apa? Nggak bisa diatur, karena semuanya serba sulit. Ya, oke. Mindset ditolak adalah pembelajaran. Nah, ini juga sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Karena terus terang ditolak ini ya menjadi apa ya? Menjadi momok ya bagi pebisnis awal ya yang masih bermindset mudah dan sulit ya. Karena terus terang kalau ditolak itu pasti ya, mereka akan menilai wah ternyata menjual itu sulit, bisnis NASA sulit. Ya. Nah, jadi kita harus bangun mindset ditolak itu adalah sebuah pembelajaran. Sebuah pembelajaran. Dan ditolak itu perlu Bapak Ibu. Ya, saya pernah diajarin oleh Upland ya. Oleh Pak Aksanto Ali ya, gambaran ditolak sebetulnya. Jadi ibaratnya kita itu masa depan kita itu kayak di puncak gunung Bapak Ibu. Di situ ada 1 ton emas. Kalau kita bisa dapat 1 ton emas, wah otomatis masa depan kita akan cerah luar biasa. Tapi untuk mendapatkan 1 ton emas kita harus mendaki, melangkah. Nah, ini perjuangan Bapak Ibu. Karena yang namanya naik gunung itu tidak mudah. Ya, naik 1 langkah, 2 langkah, terpleset. Nah, kalau kita berpikir sulit, wah ternyata sulit ya, kita sudah mundur. Tapi kalau kita berpikir bisa, terpleset, no problem. Ya,
kita akan belajar bagaimana supaya tidak terpeleset, naik lagi, nanjak lagi, wah sudah tinggi, jatuh lagi, sampai ke bawah lagi. Nah kalau kita berpikir sulit, wah itu akan membuat kita berhenti. Tapi kalau kita berpikir bisa, yakin bisa, naik lagi, terus seperti itu. Semakin lama Anda akan semakin canggih nih, ya, semakin paham dengan medannya, dengan cara melangkahnya, mengatur tenaganya dan sebagainya, akhirnya bisa sampai puncak. Nah, sama juga dengan kalau kita ditolak, langkah kita itu ibaratnya, nah kita melangkah mendaki puncak ini. Nah, kita hitung aja sampai puncak itu misalkan 1000 langkah, ya 1000 langkah. Nah kita bisa berhitung, kalau kita ditolak 1000 kali, penghasilan kita 100 juta. Anda terapkan, saya pikir bisa, pasti bisa. 1000 kali ditolak, saya dapat 100 juta. Maka catat setiap kali Anda ditolak orang, dicatat. Maka ketika ditolak disyukuri, wah alhamdulillah dapat 1 angka. Ditolak yang kedua, alhamdulillah sudah di angka yang kedua, 2 penolakan. Ditolak sampai 100 kali penolakan, alhamdulillah sudah 10% nih tingkat sukses saya ini. Yang Anda butuhkan adalah 1000 kali ditolak, itu identik dengan 100 juta. Nah, maka dengan berpikir bisa, Anda tidak akan mungkin lari. Dan semakin lama, penolakan itu tambah nikmat kalau disyukuri Bapak Ibu. Karena itu mendekatkan Anda dengan angka sukses Anda. Ya, semakin banyak ditolak, ya 200, 300, 400 kali, 500 kali, 800 kali ditolak. Itu penghasilan Anda juga ngikutin 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 50 juta, 60 juta, 900 kali ditolak itu paling tidak 70 juta penghasilan Anda. Nah, tapi kalau Anda berpikir sulit, wah sulit Pak, 1 kali ditolak aja udah sulit bagi saya. Nah, Anda kan lari dari ditolak, Anda tidak ingin ditolak, maka apa yang terjadi? Presentasi itu jadi sulit karena Anda takut presentasi. Prospek itu jadi sulit karena Anda takut bertemu dengan orang. Kapan Anda akan menawarkan bisnis Anda kalau seperti itu? Padahal inti bisnis Anda ini ya, itu adalah penawaran. Ya, Anda bisa menawarkan bisnisnya, Anda bisa menawarkan produknya, ya, atau dua-duanya, no problem ya itu. Nah, jadi mindset ditolak itu adalah pembelajaran, ya, itu harus Anda tanam di bawah sadar Anda. 1000 kali ditolak, penghasilan Anda akan 100 juta. Maka hitung penolakan Anda. Ya, saya pikir bisa, pasti bisa. 1000 kali ditolak, saya pikir bisa, pasti bisa. 100 juta di tangan Anda. Nah, kemudian berikutnya, mindset ada yang jual, pasti ada yang beli. Ya. Nah, jadi kalau kita bermindset saya pikir bisa, pasti bisa, pasti kita akan berpikir kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Maka di situ sudah tidak ada kata takut tidak ada yang beli. Ya. Ditolak itu wajib, ditolak itu saya beruntung karena apa? Ini mendekatkan ke arah sukses saya. Nah, jadi mindset kita jelas. Kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Maka Anda harus terus melakukan penawaran-penawaran. Dan landasannya saya pikir bisa, pasti bisa. Coba Anda bisa bayangkan toh. Nah, Anda tidak akan pernah berhenti menawarkan produk. Ya, karena mindsetnya ada yang jual, pasti ada yang beli. Yakin di situ. Ya, jadi nggak usah takut. Mungkin pas sekarang upload, 1 minggu belum ada yang beli. Nggak usah mengeluh. Ya, sering kali saya dengar ya, Mbak, Pak, gimana ya? Saya udah upload tiap hari kok nggak ada yang like, nggak ada yang menyentuh. Nah, kadang-kala kita sudah berhenti, kita berpikir, wah kok sulit ya, kok sulit ya, ya ternyata benar-benar sulit. Tapi kalau kita berpikir, saya yakin bisa, pasti bisa, ya yakin bisa, pasti bisa, kita akan terus. Ya, kita lihat, wah di situ apa yang kurang. Nah, kita konsultasi ke Upland, bukan masalah Pak Upland saya udah 50 kali upload kok ditolak, bukan itu. Pasti konsultasinya, Pak Upland saya udah upload dengan cara begini, ini sudah posisinya seperti ini, bahasanya seperti ini, gimana Pak Upland?
Ini sudah 50 kali saya upload kok masih ditolak. Nah, kalau seperti itu jelas. Oh, ini yang kurang. Oh, ini perlu ditambahi. Oh, ini perlu dicoba dengan gambar yang seperti ini, dengan model penawarannya begini. Nah, itu kalau berpikir bisa pasti bisa, konsultasinya pasti seperti itu. Tapi kalau berpikirnya sulit, ya pasti konsultasinya bukan konsultasi tapi ngeluh. Gimana nih Pak Aplen, saya udah upload 50 kali kok nggak ada yang nyentuh ya, nggak ada yang subscribe ya, nggak ada yang nge-like ya. Nah, Aplennya Dewi ya mumet nggak seperti itu. Cara kamu upload gimana, cara kamu promo gimana. Nah, itu bedanya, paham toh? Nah, sama juga dengan offline ya, sama juga. Offline juga begitu, kadang-kadang kita presentasi, ditolak. Nah, kalau kita berpikir bisa pasti bisa, nah kita akan melihat penolakan itu sebagai pembelajaran. Apa yang kurang, ditambahi. Efeknya apa? Anda semakin ahli. Ya, jadi pendidikan itu wajib, Bapak Ibu. Ya, salah satu pendidikan itu ada di lapangan. Nah, dengan apa? Introspeksi diri. Selain itu juga kita juga harus paham ya, ada NDO, KDI, Master Seller, ada SMB, ada home sharing. Nah, itu pendidikan yang luar biasa untuk apa? Mendidik kita, mencetak mindset kita, Bapak Ibu. Jadi wajib dihadiri. Kalau kita berpikir sulit, nah kita akan bayangkan hadir ke banyak pendidikan itu udah sulit. Wah, banyak banget kok sekolahnya. Nah, itu sulit. Nah, tapi kalau kita berpikirnya saya pikir bisa pasti bisa. Nah, kita akan berpikir lain. Kita akan punya motivasi, semangat untuk hadir ke sana. Ya, pendidikan wajib karena itu mencetak diri Anda, mencetak mindset Anda, mencetak pola pikir Anda, dan mencetak action Anda. Itulah proses masa depan Anda. Kemudian mindset video kesaksian adalah senjata penjualan. Nah, ini penting ya, penting banget terus terang aja, karena banyak sekali teman-teman yang sudah banyak dapat konsumen ya, kemudian dapat konsumen yang sudah membuktikan, ada diabetes sembuh, ada stroke yang sudah bisa jalan, ada yang asam urat sudah turun ya, kemudian ada darah tinggi kok bisa turun. Nah, kadang-kala kita nggak ada pemikiran untuk bikin dokumentasinya. Kita nggak ada pemikiran untuk bikin videonya. Karena kadang-kala berpikir wah sulit, wah nggak sempat, wah nanti kalau saya video saya nggak bisa videonya. Nah, coba kalau kita bermindset itu senjata, kita akan paham Bapak Ibu. Ketika kita dapat konsumen yang membuktikan, kita bikinkan videonya. Bikin video itu tidak sulit. Ya, pertama perkenalkan nama diri kita ya, kemudian perkenalkan nama konsumen kita, ceritakan kasusnya. Kita ke tempatnya misalkan Bu Heru ya. Ini adalah perkenalkan nama saya Agus Sampar. Kemudian ini adalah konsumen kami ya, Bu Heru. Beliau ini menderita diabetes. Betul ya Bu Heru ya, menderita diabetes ya. Oke. Nah, ini monggo tolong ceritakan sakitnya Bu Heru ini diderita sejak kapan? Dipandu dengan pertanyaan. Ya, Bu Heru ini sakit diabetes itu sejak kapan ya? Udah berapa lama berobatnya? Di mana saja berobat? Hasilnya bagaimana? Terus yang kenalin NSTM itu siapa, Bu? Nah, terus setelah dikenalkan NSTM, kenapa kok Ibu tertarik? Apa Ibu tertarik dengan demonya? Kemudian ingin mencoba? Oh iya. Nah, ternyata dia tertarik dengan demonya, ya. Nah, terus setelah mencoba dosisnya berapa Ibu? Terus apa yang dirasakan? Terus sekarang bagaimana kondisinya? Sudah sehat? Nah, kalau ada bukti labnya lebih bagus, ya. Kalau ada bukti labnya lebih bagus karena bisa bisa ditunjukkan tadi gula darahnya berapa, turunnya berapa. Nah, setelah itu, oke Ibu, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, ini Bu Heru setelah konsumsi NSTM, alhamdulillah ini sekarang udah sehat. Yang tadinya nggak bisa bangun, yang tadinya luka, mungkin ada luka di kakinya, yang tadinya begini, akhirnya alhamdulillah bisa sembuh.
Ya, kita doakan Bu Heru ini terus tetap sehat. Bu Heru, setelah habis Ibu mau konsumsi lagi NSTM ya? Oh, siap. Nah, jadi repeat ordernya juga bisa diperlihatkan. Nah, coba Anda bisa lihat ketika Anda bisa bikinkan jaringan Anda itu video-video seperti ini, ya. Dan ini penting ya, karena ini mindsetnya Anda juga harus bermindset seorang upline ya. Ini tugas upline, ini kerja upline, ya, kerja upline untuk membikinkan senjata bagi jaringannya. Nah, Anda bisa melihat dengan kesaksian itu akan memperkuat yang namanya trust, kepercayaan konsumen. Ya, jadi kalau ini video ini Anda bisa bikin, kemudian Anda share, Anda punya 1000 jaringan misalkan ya, mereka Anda kirimi video satu-satu, berarti 1000 jaringan Anda punya senjata. Ya, punya senjata untuk closing. Bayangkan. Itu baru satu video. Kalau Anda punya 5 video, 1000 jaringan Anda masing-masing punya 5 video. Ada yang video stroke, ada yang video diabetes, ada yang video asam urat, misalkan seperti itu ya. Nah, kekuatannya seperti apa? Luar biasa. Omset akan meledak. Nah, jadi berpikirlah, ya, berpikirlah, yakin saya pasti bisa bikin video untuk jaringan saya. Bayangkan jaringan Anda meledak, omsetnya luar biasa. Dan dengan video kesaksian itu untuk merekrut juga nggak sulit, ya. Karena merekrut itu Anda bisa cerita betapa luar biasanya penjualan yang bisa dilakukan dengan video ini. Berapa hasilnya? Orang akan tertarik di situ. Ya, jadi efeknya tetap ke arah pengembangan jaringan, ya. Oke ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, mindset selalu bersyukur apapun yang terjadi. Ini wajib Bapak Ibu ya, karena landasan semua aktivitas Anda itu adalah harus dilandasi dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menuntun ya, menuntun diri kita dengan ayatnya yang berbunyi, hanya orang-orang yang pandai bersyukur yang akan bisa merasakan nikmatku. Ya, jadi syukurilah apapun yang terjadi. Yakin dengan mindset ini. Yakin saya pasti bisa bersyukur. Yakin saya pasti bisa bersyukur. Nah, jadi apapun yang terjadi, sikapi dengan bersyukur. Itu mengendalikan emosi, menambah sabar, menambah kekuatan mental, menambah semangat, menambah keyakinan, ya. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau ini mindset ini betul-betul bisa Anda genggam, ya, Anda jadikan panduan untuk diri Anda sukses, saya yakin Anda pasti sukses. Ya. Karena 99% kesuksesan itu berasal dari mindset. Nah, itu. Jadi, inilah mindset yang harus Anda kembangkan, yang akan menuntun Anda ke penghasilan 100 juta Anda, penghasilan pasif income Anda. Jika Anda masih bermindset mudah dan sulit, maka penghasilan 100 juta dalam pikiran Anda cuma sulit dan sulit. Jika Anda bermindset yakin, percaya bisa pasti bisa, maka penghasilan 100 juta dalam pikiran Anda adanya cuma bisa dan bisa, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya ingin Anda tanam dalam mindset Anda, dalam cara berpikir Anda. Jadi siapapun yang mau berpikir seperti ini pasti sukses. Karena ini rahasia terbesar yang selalu diceritakan oleh semua orang sukses di seluruh dunia. Mereka rahasianya ada di mindset ini. Ya, saya pikir bisa, pasti bisa. Oke, Bapak Ibu. Harapan saya ya, dengan Anda melihat tayangan ini, saya berharap Anda terus mengulang, ya, terus dengarkan, ya, karena yang Anda butuhkan adalah membentuk diri Anda yang bermindset
bisa, bukan bermindset sulit, tapi bermindset bisa. Itu yang harus Anda perjuangkan. Ya, itu harus Anda perjuangkan, bentuk diri Anda bermindset bisa. Dan saya yakin Anda pasti bisa. Oke, lihat ulang-ulang video ini ya, lihat ulang-ulang tayangan ini, kemudian share ke grup Anda supaya mereka juga bisa belajar Bapak Ibu ya. Kalau Anda men-share itu artinya apa? Anda menduplikasikan pelajaran mindset hari ini. Ya. Oke, harapan saya semoga semua yang Anda lihat hari ini, yang Anda pelajari hari ini semoga bermanfaat, semoga barokah, dan saya doakan Anda semakin sukses. Saya yakin Anda bisa, pasti bisa. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes.